nggak bisa menang lawan Liverpool juga, yang mana di Anfield itu harusnya clearly bisa menang juga kan. Iya. Ya kalau itu masih oke lah karena kuat lawan kuat kan. Oke. Tapi lu kalah lawan Fulham ya bego aja lo. Sama Aston Villa 2 kali kalah itu stupid. Haaland musim jelek sering nggak cetak gol tapi dia tetap top skor. Kevin De Bruyne setengah musim cedera tapi mereka punya pemain lain yang step up. Ya stupid juga ngarepin Spurs untuk menang lawan City. Apalagi untuk Arsenal juara. Tapi kita sebagai fans Arsenal nggak punya pilihan. Betul. Jadi untuk gue sih ya mau gimana lagi, ya kita enjoy the game aja. Arsenal juara IPL pun gue tetap Arteta out. Gini, sama kayak gue tembak lu. Oke. Wolves salahkan pistolnya, Oke. bukan orangnya. Dia nggak menang Champions League itu kena karma. Untuk gue sih oke-oke aja karena tambah banyak match tambah happy gue. Banyak live reaction. Banyak duit lah, banyak cuan, ya kan? Iya, Tapi iya. kan gue bilang ini nggak fair. Nggak fair buat pemain. Iya. Komentator aja butuh istirahat gitu. Nah, itu. Apalagi pemain gitu loh. Iya. Oke, selamat datang di Tanya Koci. Ya, karena Bapak Haye lagi liburan juga, jadi kita kembali ke Tanya Koci tentunya bersama Coach Justin. Oke, selamat datang Coach. Selamat malam. Malam. Oke, gimana Coach kira-kira di ini satu pertandingan lagi Premier League. Kira-kira Arsenal belum bisa dicoret, masih banyak kemungkinan di sini. Kira-kira apa yang harus dilakukan, dan Man City akan ketemu oleh West Ham. Arsenal Everton. Nah, Ya nggak ada pilihan, menang di kandang. Kalau ditanya apakah ada strategi, nggak ada strategi. Just play your game. Karena kalau mereka fokus, mereka bisa menang. oke. Sesimpel itu. Cuman menang bukan berarti juara. Ya. But that's okay. Emang nasib lu, emang ya lu kalah 2 kali lawan Aston, kalah lawan Fulham ya tolol aja. Jadi padahal ini bukan musimnya City yang lagi bagus. Beberapa minggu lalu waktu itu kan Coach sempat ngomong salah satu pertandingan yang mungkin disesali adalah pas nggak bisa menang lawan Liverpool juga, yang mana di Anfield itu harusnya clearly bisa menang juga kan. Iya. Ya kalau itu masih oke lah karena kuat lawan kuat kan. Oke. Tapi lu kalah lawan Fulham ya bego aja lo. Sama Aston Villa 2 kali kalah itu stupid. Nah, City sendiri kansnya memang jatuhnya kan turun, nggak ada Iya, Gundogan. ya lu lihat Haaland semua dikritik. Haaland jelek tetap top skor tuh. Betul. Iya kan? Ya jadi City nggak ada pemain dan mereka main nggak sebagus musim lalu. Yeah. But they win the game. Jadi banyak ugly win, but it's okay dalam sebuah kompetisi ya lo harus memenangkan pertandingan. Oke. And that's what they did. Oke. Sebelum mungkin kalau urusan juara, jadi kita untuk Arsenal sendiri jatuhnya masih berharap sama Manchester City kalah kan. 10%, nggak usah kalah seri aja cukup. Seri aja cukup. Ya. Oh iya sih, secara selisih gol. Karena selisih gol unggul 1. Oke. Bisa nggak tuh Coach kira-kira? Iya, kalau dalam sepak bola mah nggak ada yang nggak bisa. I mean, semua bisa. Siapa yang nyangka Dortmund bisa masuk final? Itu betul. Iya kan? Jadi nggak, ya bisa-bisa aja. Tapi apakah realistis ya? Enggak. City itu terlalu banyak pengalaman untuk melepas game-game kayak begini. Tapi sekali lagi dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Kevin De Bruyne di awal cedera, Haaland nggak ada yang supply, kartu merah, individual blunder keeper, itu kan semua bisa terjadi. Jadi kalau emang West Ham lagi nggak bagus, tapi kalau kita realistis saja ya harusnya ini City yang juara. Iya. Tapi dalam hidup dan di IPL selalu ada yang namanya plot twist. Iya. Itu yang diharapkan oleh fans Arsenal. Apalagi harusnya maksudnya Termasuk gue. betul. Maksudnya apalagi kan rekornya udah lama nggak juara Premier League untuk Arsenal 20 dan tahun, nggak selama Liverpool. Okay? iya itu betul. Nggak selama Liverpool yang udah 30 tahun. ya. 30 tahun gitu. Dan kalau misalnya Manchester City menang atau juara, itu bisa jadi salah satu tim pertama yang berhasil menang 4 kali beruntun. Ya. Jadi it's always been the first time untuk siapapun kan gitu. Ya, betul. Tapi secara permainan tim ini sendiri, Arsenal menurut coach gimana? Arsenal masalahnya bukan permainan. Oke. Masalahnya di bench. Alright. Jadi pada saat contoh kayak lawan MU lah, Arsenal main jelek banget. Oke. Odegaard jelek banget, Rice jelek, Saka jelek. Pada saat pemain-pemain inti jelek, pengganti lu siapa? Benchnya terlalu buruk. Arteta udah keluarin 600 jutaan untuk beli pemain sampah kayak tusuk gigi lah, Lokonga, Tavares, Zinchenko, Kiwior, Gapsus yang bener-bener nggak perform. Dan itu tanggung jawab Arteta. Oke. Karena dia punya veto.
Oh, karena dia punya veto Ya, urusan 2 tahun transfer. terakhir itu dia punya hak untuk membeli pemain. Mungkin yang ngatur yang mencari pemain itu Edu. Oke, tapi dia bisa bilang, ya gue nggak mau pemain ini. Oke. Jadi semua pemain yang ada itu tanggung jawab dia juga Oke. sama Edu. Dari dua-dua itu gue nggak percaya. Oke. Makanya kalau nggak juara bukan karena lu bukan masalah permainan, tapi yang bermain ini kan manusia. Iya. Pasti ada naik turunnya, Iya. ya kan? Banyak faktor X-nya lah. Haaland musim jelek sering nggak cetak gol tapi dia tetap top skor. Kevin De Bruyne setengah musim cedera tapi mereka punya pemain lain yang step up. Nah kalau di Arsenal, lu kebayang nggak Arsenal main tanpa tanpa Rice, Ya. Odegaard sama Saka, 3 orang aja, udah selesai itu. Iya di Selesai itu Arsenal. di cup pun juga nggak Iya, ini. nggak akan kemana-mana. Ya kenapa? Karena benchnya itu buruk banget. Itulah tololnya Arteta di situ. Nah, kalau misalkan di pertandingan yang sebelumnya Manchester City lawan Tottenham itu emang setengah hatinya kelihatan, maksudnya Ange Postecoglou pun rasanya udah gak nyaman. Gue bilang justru Spurs main bagus. Oke. Spurs main bagus dan cuman mereka itu kurang kreativitas dan itu udah satu musim. Ya first kan berada di rank 5 itu kan bukan kebetulan. Iya. Ya kan, karena mereka kurang build up-nya itu keren banget, asli keren, mungkin lebih keren dari Arsenal build up-nya. Oke. Tapi final third itu Arsenal 2 level di atas Spurs. Oke. Nah Spurs itu yang jadi masalah di pemain depannya, kreativitas di depan itu nyaris gak ada. Oke. Dan kalau lu, ini kreativitas ya, tapi dalam pertandingan pasti ada peluang-peluang kan, counter lah, apalah, salah passing lah. Mereka dapat 2 peluang loh, dan salah satu Son di depan kiper nggak bisa gol ya. Apalagi kiper cadangan itu loh. Iya, tololnya Son aja. Jadi ya stupid juga ngarepin Spurs untuk menang lawan City. Apalagi untuk Arsenal juara. Tapi kita sebagai fans Arsenal nggak punya pilihan. Betul. Jadi untuk gue sih ya mau gimana lagi, ya kita enjoy the game aja. Oke, tapi kalau misalkan akhirnya nggak juara, Ya nggak masalah. Emang kalau Arsenal asumsi Arsenal juara, gue happy. oke. That's it. Oke. Apakah membuat gue lebih kaya? Enggak. Membuat gue hidup umur gue panjang? Enggak juga. Ya gue happy aja. Tapi kan rasanya kayaknya timnya main udah cukup bagus bahkan Iya, bagus but banget. it's not enough. Bagus is not enough. Apalagi yang dibutuhkan? Finishing touch. Itu mereka lack of finishing touch. Di momen-momen penting, they lose the game. Oh, mentality. Ya mungkin mental, mungkin terlalu stylish, mungkin persaingan ini kurang ketat Oke. antara bench apa. Oke. Dan itu gue salahkan Arteta. Oke. Nah, dari tadi kita ngomongin Premier League dan memang cukup berfokus di Premier League aja. Nah, dan coach sendiri kan kalau misalnya live apa segala macam pembahasan emang mostly Premier League. Nah, kalau gitu kita sekarang ada mau bikin Team of the Season. Ya. Nah, berarti kan ya at least Musim tahu ini ya? musim ini aja, nggak usah yang Ya. ada Team of the Season. Mau formasinya apa coach? Ini kita udah ada tim pencatatan. 4-3-3. 4-3-3. 4-2-3-1 lah. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Wah, sesuai dengan. Oke, mungkin bisa dimulai dari kiper coach. Kiper itu ya antara Ederson atau Alisson, tapi gue pilih Alisson. Alisson. Ya. Walaupun sempat cedera. Iya. Tapi secara kualitas lebih bagus Alisson. Oke, Menurut Alisson. gue. Ya, ada satu main Liverpool. 2 bahkan. Center back. Center back. 2 center back. Van Dijk Van Dijk, sama Saliba. Saliba. Oh ya, cukup setuju sih Saliba emang walaupun Lagi usia bagus masih muda. musim ini ya. Terus back kanan itu back kanan ini agak susah. Nah, mungkin back kiri dulu coach. Back kiri itu di City siapa ya back kirinya? Gvardiol, kadang Ake. Enggak lah. Di Arsenal juga kurang. Liverpool apalagi? Kalau ngeliat dari top 3 itu ya. Gue sih kalau back kiri gue tetap suka si itu Robertson. Robertson? Ya. Even though musim ini Agak kurang. Iya. Ya. maksudnya crossingnya juga nggak salah. Iya, memang agak kurang, tapi siapa lagi tuh? Chelsea nggak ada juga, Spurs lagi, City nggak ada, Liverpool, MU lagi, bapuknya minta ampun. Tim lain Brighton, Aston, Iya.
Nggak ada. Tottenham juga enggak sih. Nggak ada. Ya udah Nggak, Robertson. Robertson. Bek kanan gue tahu Walker. Walkernya Oke, City. all day. Ya. Dua DM itu Rice Jelas. Rice sama Rodri. Ya. Oh, itu emang nggak terkalahkan sih. Dua itu salah satu berdua DM itu emang perform banget Emang jatuhnya. perform banget musim ini. Bahkan perbandingannya sama DM lain yang di tim-tim lain itu menurut saya sih jauh banget ya. Iya. Terutama Liverpool yang berpacu sama Endo Ya. doang. Tiga pemain depannya DM itu di kiri siapa ya di kiri? Gak ada yang bagus juga. Di tengah deh, depannya 2 DM itu Oke. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne jelas, Ya, oke. striker Haaland. Oke. Tinggal 2 sayap. Gue taruh Odegaard di kanan, bukan Saka tapi Odegaard. Odegaard. Ya. Oke. Di kanan dia bisa masuk ke dalam. Oke. Tinggal 1 di kiri kan. Di kiri itu Luis Diaz? Enggak. ya Luis Diaz. Wah, banyak pemain Liverpool ya, guys. Ya Luis Diaz. Liverpool pemainnya bagus-bagus. Cuman Banyak yang jelek, jadi jomplang. perbandingannya dalam satu komposisi Iya. pun. Arsenal nggak ada pemain bintang, tapi lebih merata, lebih bermain as a team. Oke. Gitu. Nah, berhubung Salah nggak masuk ya, Muhammad Salah nggak masuk. Musim ini nggak. Musim ini nggak masuk. Musim Oke, ini musim ini nggak masuk. Menurut coach Muhammad Salah perlu pergi atau gimana? Iya. Untuk Merasa Liverpool dia fresh udah money cukup. juga? Ya. Untuk both side. Salah di usia sekarang itu lebih baik cari duit banyak di Liga Gurun Pasir. Ya. Pasti ada yang mau. Iya dong. Jelas. Gue kalau jadi Salah tinggal usia bola lu tinggal 2-3 tahun ya cari keruk duit lah. 100-200 juta lumayan kan? Iya. Untuk anak lu berapa turunan? Oke. Iya kan? Oke. Kalau gue jadi Salah gue ke Saudi. Gue cari duit banyak di situ. Soalnya kan kemarin sempet Al Ittihad pengen itu, cuman ditolak karena pengen coba musim ini. Iya, sekarang gue bilang mending Salah pergi, bagus untuk Liverpool, dapat duit juga. Iya. Liverpool bisa regenerasi. Oke. Terus ya untuk both side bagus kalau Salah cabut Oke. gitu. Oke. Dengan begitu team of the season-nya sudah ditemukan ya. Jawabannya dimulai dari kiper ada Alisson, di back kanan ada Walker, di back 2 defense kita ada Saliba dan Virgil van Dijk, terus di kiri Robertson ya. Ya. Robertson 2 DM terbaik musim ini. Jujur. Rice. Rodri dan Declan Rice. Di depannya ada Kevin De Bruyne, kanannya Martin Odegaard, Ya. kiri tadi siapa ya? Luis Diaz. dan strikernya Erling Haaland. Setuju sih Erling Haaland. Nggak ada lagi striker yang kayak dia. Ya. Bahkan mungkin di beberapa liga pun Haaland Tetap cetak gol. Main jelek pun tetap cetak gol. Iya. Kemarin emang main bagus lawan Spurs kagak kelihatan, tapi 2 gol. iya. That is real striker, typical striker kayak begitu. Oke. Nggak kayak NKT yang nggak kelihatan, nggak cetak gol juga. Darwin Nunes coach. Nunes lagi ya. Tapi udah Nggak lalu pegang ngomong nggak ini pemain nggak akan kemana-mana. Oke coach, siap. Oke, berarti kita ke segmen yang paling penting yang emang paling ditunggu adalah segmen tanya kocinya. Oke, pertanyaan pertama dari Ayem Guru Pratama dari Nggak Instagram. keluar di sini ya? Nggak keluar, emang saya yang bacain. Izin coach, saya menilai Arteta bisa menunjukkan progres yang baik, walaupun terkadang masih bereksperimen. Tapi bisa bersaing dan melawan, apakah coach setuju? Dan jika Arsenal gagal meraih EPL, apakah coach masih teguh menyatakan Arteta out? Arsenal juara IPL pun gue tetap Arteta out. Oke. Karena kalau lu juara, lu pengen juara berikut konsisten. Lu di Champions League juga pengen juara dan lain. Lu nggak akan kemana-mana sama Arteta kalau dia tetap bukan Arteta aja, Edu juga. Kalau dari sisi permainan bagus, mungkin yang terbaik sama City di IPL. Musim ini? Tapi sepak bola itu nggak ada hanya dari permainan. Arsenal beruntung nggak ada yang cedera dari pemain inti. Apalagi Saka berapa kali itu harus nahan sakit rasanya. Iya. Tapi kan pemain lainnya nggak ada yang cedera. Iya. Satu musim, iya kan? Lu lihat MU berapa yang cedera. Udah sembuh 2 minggu cedera lagi. Liverpool segambreng yang cedera. City nggak terlalu banyak tapi Bench-nya. Iya, tapi bench-nya bagus. Iya. Nah, kita itu nggak punya bench yang bagus. Dan itu tanggung jawab Arteta. Kalau dibilang City duitnya lebih banyak, nggak juga. Arteta bayar untuk Zinchenko sama Gapsus hampir 100 juta kok. Havertz 60 juta.
Belum yang kroco-kroco yang mungkin dia bayar 20 juta, 30 juta yang nggak perform sama sekali. Tapi kalau dikumpulin kan duit juga itu. Belum pemain kayak Nketiah, oke Nketiah gratis, tapi kan bayar gajinya juga. Cedric, Elneny, kalau dikumpulin itu kan nggak perform sama sekali. Jadi untuk gue sih pelatih bukan hanya permainan di lapangan, tanggung jawabnya lebih besar. Tapi what's next di musim depan? Nggak ada pilihan, Arteta tetap stay. Kecuali dia tahu diri, dia mundur, bahwa dia dia melakukan kesalahan berkali-kali. Yang jelas Arsenal harus datengin striker, datengin pemain kreatif, datengin winger, sama back kiri. Banyak juga kan sebenarnya? Banyak, karena kebanyakan deadwood. Nah, deadwoodnya harus dijual semua. Mungkin menghasilkan 100 juta, 120 juta, I don't know. Tapi ya 5 pemain 120 juta kayaknya di emang murah. Sekarang murah kan? Iya. Lalu mau jual siapa yang mahal sekarang gue tanya sama lu? Rice-nya jadi jual kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan? Iya. Yang dijual kan deadwood yang 10 juta, 15 juta, 20 juta. Yang Nketiah katanya mau dijual 40 juta. Klub tolol mau beliin Nketiah 40 juta. Padahal usia masih muda ya. Ya Cuman, kayak Iwobi dijual Iwobi. 40 juta. Emang Everton goblok tuh dan kelihatan flop juga kan? Iya. Dia emang levelnya segitu aja. Everton itu klub yang paling sering beli pemain bodoh itu Everton. Karena mereka tiap tahun keluarin duit banyak loh. Iya. Lihat aja pemain yang dia beli. Keluarin duit banyak bahkan sampai akhirnya dihukum juga kan secara financial fair play. Iya, karena terlalu banyak, nggak sesuai dengan income. Tapi pemain yang dia beli itu bapuk semua. Termasuk era Don Carlo mungkin? Sama. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Semoga terjawab yang tadi ya. Ke penggemar U, Premier League akan menghapus VAR dengan alasan salah satunya tidak percaya keputusan wasit meskipun ada VAR. Kenapa FIFA ini hanya memberikan sanksi kepada klub dan pemain tapi tidak dengan wasit yang bisa dibilang sangat penting dalam jalannya pertandingan? Apa FIFA tidak memiliki hak? Jika memiliki hak, kenapa FIFA tidak memberikan aturan untuk wasit yang suka kontroversial? Ya, ini orang kurang baca nih. Karena VAR kan harus voting dulu kan? Harus voting dulu. Jadi VAR belum dihapus seperti yang dia bilang. Wolves mengajukan, nanti di vote. Stupid lah kalau dihapus. Untuk gue. Karena ini kemajuan teknologi harus kita ikutin. Iya. Semua olahraga udah ngikutin, kita ketinggalan di sepak bola. Bahkan Liga 1 baru mulai pakai VAR. Ini tiba-tiba Wolves minta. Nggak, itu Wolves nggak ngerti juga. Itu klub nggak jelas itu klub. Tapi Wolves sendiri kan merasa karena dirugikan yang terutama yang musim ini beberapa. Gini, sama kayak gue tembak lu. Wolves salahkan pistolnya. Bukan orangnya. Iya. Ini juga penggunaan lu salahkan kamera, bukan wasitnya. Iya. Stupid kan? Yang harus dididik itu wasitnya. Nah, wasit level Inggris tuh coach maksudnya. Ya lu pikir wasit ini Inggris itu kalau nggak ada pelatih luar, nggak ada pemain luar, Liga Tarkam. Kalau pelatih Inggrisnya. Lu lihat tiap tahun, 10 tahun terakhir, rank 1 sampai 10 berapa pelatih Inggris? Nyaris nggak ada. Sedikit kalau ada. Rata-rata pelatih luar semua. Dan pemain bintang, berapa pemain bintang Inggris? Rata-rata pemain bintang luar semua. Nggak, kalau pemain bintang Inggris ya itu media kan yang selalu media-media Inggris. Memang. Dan orang kita suka mengambil alih seolah-olah itu pemain hebat. Padahal overrated semua. Itulah kenapa gue sering berantem sama netizen. Karena kalau gue bilang overrated, menurut gue ya overrated. Tapi mereka nggak setuju karena itu pemain dari klub mereka. Terus dibilang gue yang nggak ngerti bola. Setelah berapa tahun kemudian baru terbukti. Ternyata Coach Justin bener juga ya. Mungkin ada saran coach buat kardus-kardus ataupun domba-domba kalau mau baca artikel kira-kira belajar membaca, jangan baca judulnya. Gue pun sering bikin judul yang clickbait. Karena semua media bikin judul biar orang menarik untuk baca artikelnya. Jadi lu baca dulu artikelnya. Satu. Kedua, ini masih proses panjang. Feeling gue ini nggak di-approve. Iyalah, agak nggak mungkin juga. Tapi ada pertanyaan bagus dari dia, kenapa FIFA nggak mensanksi klub, FIFA hanya menyangsi pemain atau pelatih atau klub, tidak bisa menyangsikan wasit. Dan ini gue setuju. Gue setuju dalam arti wasit itu punya peran penting. Kayak contoh menurut gue ya, itu Munchen lawan Madrid. 2-1,
De Ligt cetak gol dikasih offside. Padahal bedanya segini. Iya. Wasit hakim garis harusnya membiarkan. Biarin dulu kan baru. Biarin dulu. Kalau seandainya gol tinggal cek VAR kan, offside atau enggak. Iya. Ini udah begini dulu. Sehingga pemain Madrid juga diem. Oke. De Ligt cetak gol, udah peluit. Nah itu fatal itu. Iya. Itu benar-benar fatal, kesalahan wasit. Sanksi apa yang didapatkan wasit itu? Sementara dengan tidak masuk ke final, Iya. Munchen kehilangan berapa duit? Iya. Iya kan? Belum tentu juara memang, tapi kehilangan duit dulu, ya kan? Nah, sementara sanksi apa yang didapatkan wasit? Paling 1, 2 match, 3 match nggak main di Eropa. Sama kan kayak Simon Hooper pas Iya, ya Liverpool. betul. Iya, terus dilempar ke Liga 2, 2 match kalau nggak salah. Habis itu balik lagi. Itu pun juga masih mimpin gitu. Iya. Itulah, that's stupid. Karena wasit punya, sanksinya harus lebih berat untuk wasit. Oke. Kalau gue bilang. Oke. Atau lu turunin peran wasit, lu tingkatkan kayak di Champions League by the book aja. Oke. Daripada lu bikin blunder setiap pertandingan. Oh. Nah, kayak kemarin MU. MU si Amrabat sama si Casemiro. Ya. Casemiro sliding dapat bola sah. Oh iya. Tapi sebelum sebelum Casemiro sliding, kakinya udah keinjek sama Amrabat. Amrabat ya. Dicek VAR loh, nggak dikasih penalti. Robek loh kaos kakinya itu. Robek kaos kakinya, Iya. nggak dikasih penalti. Itu kalau di Champions League udah penalti itu. Ya kalau lu merasa wasit lu nggak bisa memenuhi tanggung jawab dengan menerapkan aturan secara fair, Iya. lu rubah aja aturannya. Karena Jangan teknologinya. jangan teknologi. Karena aturan di IPL itu tidak seperti di Eropa. Iya. Di IPL itu oke, ini aturan mainnya, tapi wasit punya wewenang. Tergantung intensi atau tidak, sengaja atau enggak, dan lain-lain. Itu wasit punya peran besar untuk memutuskan itu. Karena ada peran subjektivitasnya juga Iya. kan. Nah, peran subjektivitasnya terlalu tinggi. Justru kalau lu di Champions League, seandainya lu kena kasus kayak gini ya udah penalti, karena sangat textbook. Kalau di Champions League terlalu textbook, kalau di Inggris terlalu pasal karet Oke. gitu. Jadi sekali lagi Wolves jangan salahkan kameranya, bukan salah VAR-nya. Oh. Tapi wasit lu harus lebih diedukasi. Wasit tapi masih Pierluigi Collina nggak sih coach yang paling benar? Kan ketua wasit federasi. Ya nggak ngaruh, yang menjalankan tetap orangnya kan. Oke. Bukan Collina kan yang di lapangan. Ya. Jadi Tapi bukan komite wasitnya itu dia. ya terus mau diapain? Berarti kan peraturannya mungkin bisa. Itu peraturan baku FIFA kan. Kan Oh, oke. bukan dia komite wasit, dia berhak untuk merubah aturan, nggak gitu kali ya sebenarnya. Ya. Oke. Sip. Gitu. Sip. Tapi harus berarti ada setujunya adalah harusnya ada hukuman yang Lebih berat. Oke. Betul. Sekarang kalau nggak terlalu berat, wasit disuap gimana tahu loh. Oke. You know? Mhm. Tahu sendiri klub-klub yang duitnya banyak cenderung untuk bayar orang. Bahkan mostly ada biar wasit nggak disuap, gaji ditinggiin. Maksudnya kan nggak gitu Nggak juga, ngaruh. bro. Ini Iya. udah masalah ITK aja. Oke. Orang kalau dikasih duit itu is never enough. Oke. Sip. Lu mau kasih 100.000 pounds per tanding 2M, let's say 2M, tetap kurang. Oke. Oke, semoga terjawab ya. Ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Ridwan FHDLH. Liverpool di tangan Arne Slot kira-kira harus mulai bangun berapa lama coach, dan Liverpool udah tepat belum ambil Arne Slot atau ini keputusan yang salah? Terima kasih coach. Enggak, gini. Liverpool tuh nggak punya banyak pilihan. Ya. Kenapa nggak punya banyak pilihan? Karena mereka nggak mau spend banyak untuk bayar pelatih. Satu. Kedua, pelatih harus bisa bekerja dengan budget yang pas-pasan. Nah, itulah kenapa klub cabut. Stres, jelas. Habis energi. Gua harus bersaing sama Pep. Arteta, Pochet, Ten Hag yang keluar duitnya jauh lebih banyak. Nah, untuk bisa menerima pelatih yang punya kriteria, yang punya CV lumayan bagus, plus mau kerja dengan budget pas-pasan, nah itu kan nggak banyak. Ya, Arne Slot mau. Karena Arne Slot selama ini kan dikenal cuma di Liga Belanda. Bahkan emang baru Liga Belanda doang. Iya, asumsi dia berhasil di Liverpool, karena namanya meroket.
Jadi kalau gue bilang, ya ini pilihan the best among the worst. Dari berapa pilihan yang buruk yang mau ke Liverpool dengan budget pas-pasan, ya mungkin Arne Slot yang terbaik, itu satu. Kedua, fans Liverpool itu nggak bisa berharap pelatih ini selevel sama Klopp. Jauh lah. Artinya, sistemnya aja akan dirubah. Oke? Pemain bisa adaptasi nggak? Oke. Itu kan penting juga. Slot ini lebih keras daripada Ten Hag orangnya. Lebih keras daripada Lebih Ten Hag? keras daripada Ten Hag. Oke. Cocok nggak pemainnya? Tapi udah Bisa nggak terima dengan pelatih yang keras kayak gitu? Tapi squad Liverpool ini kan nggak setoksik MU. MU ini kan toksik banget squadnya. Terlepas di Liverpool emang udah ada beberapa pemain Belanda. Iya. Ya, belum tentu cocok loh. Lah, Oh. Van de Beek sama Ten Hag nggak main-main itu Van de Beek. Oh iya juga. Tapi kan, iya juga ya? Iya. Maksudnya kan dia Nggak ngaruh. di Ajax. Di Ajax juga anak buahnya. Tapi Ten Hag lihat, ya lu udah ngedrop banget. Oke. Jadi nggak ngaruh. Lu mau sesama Belanda mungkin lebih gampang dari sisi komunikasi. Iya. Tapi bukan berarti kalau dia main jelek dia dimainin terus. Nggak juga gitu sistemnya. Oke. Kan banyak penonton yang bisa menilai. Tadi bilang KKN lah apalah. Nah, tapi Arne Slot ini sendiri sebenarnya gimana sih coach? Maksudnya dia jatuhnya hampir belum ya itu maksudnya cari nama lah di Liverpool Iya, ya. dia itu pelatih AZ. Gue udah cukup lama ngikutin dia. Pelatih di AZ main bagus. Akhirnya dia pindah karena AZ mencium bahwa dia mau pindah ke Feyenoord, dipecat. Jadi dia break 6 bulan, dia pegang Feyenoord juara. Oke. Padahal kualitas pemain Feyenoord so-so. Tapi apakah mereka bermain bagus? Ya, masih level lumayan. Ya mentok Nggak. sampai final UCL Melon. Iya. Jadi nggak semenarik City atau Spurs atau Arsenal atau bahkan Klopp. Ini lebih ya, tapi di sisi lain ya kualitas pemain Feyenoord juga so-so banget, ya kan? Iya. Jadi dengan kualitas pemain so-so lu bisa juara Liga Belanda itu udah lumayan, lu kalahkan Ajax sama PSV. Jadi udah bagus, tapi tahun ini runner up kalau nggak salah di belakang PSV. Iya. Ya, karena ada beberapa pemain penting kayak Kokcu itu kan ke Benfica, nggak ada penggantinya. Dia menang Piala Liganya juga, Cup-nya juga Iya. kayak Vibika. Oh. KMVB Baker. Jadi ya apakah cocok atau enggak itu Tergantung semua pemainnya juga. Ya. Tergantung approach-nya, sinerginya antara pelatih dan pemain. Belum lagi kan bahasanya dia belum pernah dong megang pemain Betul. yang so-called bintang gitu. Betul. Oke. Sip. Gitu. Oke. Thank you pertanyaannya. Kita lanjut ke Defend KSP. Kenapa manajemen PSG dan Manchester City bagai langit dan bumi? Padahal pemilik mereka sama-sama di negara kaya minyak, Qatar dan Uni Emirat Arab. Bagaimana cara pandang berpikir orang Timur Tengah kaya minyak memandang industri sepak bola? Nggak bisa dipukul rata semua Oke. sama. Tapi yang jelas untuk mereka ini sumber yang bisa mengangkat derajat mereka. Oke. Jadi nama Qatar ya kita dulu nggak kenal sebelum dia ambil alih PSG. Terus sebelum Piala Dunia. Sekarang berkat sepak bola nama Qatar lebih naik kan. Jadi orang Timur Tengah itu memanfaatkan sepak bola untuk mengangkat derajat mereka. Seperti jadi kalau kita bicara Timur Tengah itu patokannya itu Dubai. Dubai, oke. Ya, gue pernah ke Dubai jadi gue tahu Dubai kayak apa. Oke, gimana tuh coach? Itu super deluxe. Oke. Deluxe-nya pakai super. Super Ya, deluxe. ya. Tapi mereka nggak lewat bola. Nah, sementara negara lain, Saudi itu kan jauh lebih kaya. Tapi kan negaranya konservatif dan lain-lain. Nah, Saudi semenjak Pangeran MBS itu naik, kan udah dibuka semua. Udah jauh lebih bebas lah. Oke. Terutama untuk cewek kan. Iya. Beli Newcastle. Oke. Sementara Qatar beli itu. Si Abu Dhabi beli City. Nah, tujuannya satu sebenarnya tujuan penting buat mereka itu mengangkat nama negaranya. Iya. Oke. Cuman kan masih ada financial fair play. Itu berusaha untuk dikadalin dengan dua tim itu. Kasus PSG itu yang sangat kelihatan kasus Neymar. Iya. Kasus Neymar di mana Neymar di buyout klausulnya itu 222 juta. Iya.
dibayar cash sama Neymar. Padahal Neymar nggak bayar cash, tapi Neymar jadi duta untuk Qatar. Oke. Yang seharusnya cuma dapat 150 juta, itu kan jauh lebih, udah gede banget kan, dikasih 400 jutaan. Nah sebagian duit lu buy out diri lu sendiri, terus lu ke PSG, free transfer, zero. Jadi PSG nggak keluarkan duit, sehingga mereka bisa beli pemain lain. Nah itu kan kurang ajar. Ya. Lu ngadalin sistem yang ada, yang direspek oleh semua klub, demi ke ego lu. Makanya PSG nggak menang Champions League itu kena karma. Oke, salah satunya karma. Ya, tapi kalau pertanyaannya kenapa beda bumi dan langit, sebenarnya enggak. Karena PSG di era Messi dan sebelumnya itu spend duit banyak banget datengin pemain bintang semua. Iya. Tapi flop semua, terutama di Champions League. Akhirnya mereka ambil keputusan, ya bintang terakhir itu bisa dibilang Mbappe doang. Iya. Sekarang Mereka ambil dilepas. keputusan, kita cut, kita fokus ke pemain muda. Which is butuh waktu untuk proses. Oh jadi ini semacam kayak Switch. baru sadar. Ya, dia baru sadar switch perpindahan ideologi. Jadi nggak Los Galacticos lagi, Oke. tapi lebih ke sistem Arteta, sistem Arsenal. Bangun dari bawah. Nah, didatengin lah si Enrique. Selain yang pemain tua yang ngetop kan mungkin Kipembe, Hakimi, Mbappe yang udah bakal cabut. Terus Dembele yang baru dibeli, Dembele kan nggak mahal juga dibeli. Ya jadi siapa? Nggak ada. Sisanya muda-muda. Nggak ada, sisanya muda-muda. Jadi memang mereka sengaja ke arah sana. Oke. Ya, kita lihat 2-3 tahun ke depan, apakah sistem ini berhasil atau enggak. Oke. Kalau City kan berkat Pep, Ya, 1 Pep, 2 Soriano, Pigiristein, Iya. bahwa mereka bisa lihat pemain, mereka berikan apa yang Pep inginkan, ya jadi pemain bintang, jual pemainnya juga bagus sehingga mereka dapat income bagus, beli pemain juga bagus sehingga ini tim tetap diisi dengan bench dan starternya tetap bagus. Iya, as a business pun dia sampai ada City Football Group gitu Iya, loh. SBS juga berjalan. Apalagi ketemu pelatih tolol kayak Arteta, beli Zinchenko sama Gapsus yang dibuang sama City dengan harga hampir 100 juta. Oke. Kan stupid gitu. Tapi itu stupidnya Arteta. Udah jelas ini pemain bapuk di City. Kenapa dulu beli gitu loh. Nah, kalau Palmer coach di Chelsea. Ya biasa aja untuk gue. Tapi maksudnya dia malah Dia kelihatan karena lainnya bapuk. Oke. Emang rank berapa sih dengan Palmer Chelsea? Ini sekarang di 6. 6, exactly. Dengan 900 juta. Tapi setidaknya naik dari musim lalu coach. Ya. Bahagia mereka. Kalau lu dengan 900 juta happy dengan 6, ya tahun depan akan di 66 juga. Oke. Semoga menjawab ya. Jadi itu bagai bumi dan langitnya memang secara dari karma sama pola pikirnya yang ingin mengangkat derajat itu tadi ya. Dan ya ada ngakal-ngakalin juga terutama di perkataran inilah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari gorgeous.mail. Coach, mulai musim depan, musim 2025, makin banyak kompetisi sepak bola. Antara lain FIFA Intercontinental Cup, Club World Cup dengan format 32 klub, UCL format Swiss model. Apakah dengan bertambahnya kompetisi ini bisa menguntungkan baik dari segi penonton, pemain maupun pihak klub? Enggak, yang Justru malah cedera yang ya? diuntungkan itu justru Panitia. UEFA sama FIFA. Klub sedikit diuntungkan, pemain sama sekali nggak diuntungkan karena terlalu padat. Oke. Ya mungkin dapat ekstra bonus, tapi ya kalau lu udah punya gaji lu sejuta sebulan atau 200.000 sebulan, tiba-tiba lu dapat ekstra 50.000, 100.000 ya nggak ngaruh juga, ya kan? Tapi yang lebih diuntungkan itu ya FIFA sama UEFA. Mereka kan nggak peduli. Yang penting ditonton. Iya, banyak. pemain kan dijadiin sapi perah. Jadi ujung-ujungnya tim yang kaya yang bisa survive. Kenapa? Karena tim kaya ini bisa beli pemain cadangan yang bagus. Iya. Yang bisa Cadangannya jadi pun starter. Cadangannya pun ingin dilihat orang juga. Iya. Jadi kalau lu punya cadangan bagus, lu bisa banyak rotasi. Nah kalau enggak ya pemain lu cedera atau apa mau rotasi apa? Mau Jadi, bikin akademi kayak apa juga tetap. tak ngaruh. Ujung-ujungnya ntar yang kaya jadi kaya, yang carry jadi carry. Jadi itu bullshitnya FIFA sama UEFA. Tapi ya gue udah bertahun-tahun bilang begitu. Tapi dengan UCL Swiss model ini kira-kira Apa persaingan- kan tambah padat. Biasanya 6 pertandingan di grup stage, sekarang 8 pertandingan. Nah, apakah ada kans-kans baru
secara nggak langsung Madrid yang biasa ya, maksudnya di grup stage 6 pertandingan ditambah Ya, 2. lu lihat aja ujung-ujungnya memarahin. itu aja ya, Madrid lah, Munchen lah, City mungkin kan. lah. Ujungnya itu aja yang di atas. Nggak terlalu mengaruh berarti. Kagak ngaruh. Terlalu tetap yang kayak. Iya, tetap yang kayak justru lebih padat ini matchnya. Oke. Jadi Untuk gue sih oke-oke aja karena tambah banyak match tambah happy gue. banyak live reaction. Banyak duit lah, banyak cuan ya kan. Iya, iya, Tapi iya. kan gue bilang ini nggak fair. Nggak fair buat pemain. Iya. Komentator aja butuh istirahat gitu. Nah, itu. Apalagi pemain gitu loh. Iya. Jadi untuk gue sih bullshitnya FIFA sama UEFA. Oke. Tapi kalau dari pertandingan ini mungkin ada yang pengen dihilangin nggak, Coach? Apa? Dari karena tadi ini dia ngasih contoh Intercontinental Cup, Club World Cup gitu. Intercontinental Cup itu nggak penting. Oke. Klub World Cup itu kan penggantinya Intercon Cup itu Iya. 4 tahun sekali. Iya. Yang harus dihapus itu apa? Nation League. Oh, itu nggak penting banget, Iya. iya. Itu nggak penting banget, itu harus dihapus itu. Udah gitu pakai buat hitung-hitungan lolos ke Euro juga. Iya, itu akal-akalan aja. Satu Nation League harus dihapus. Terus ya Inggris itu punya 4 kompetisi kan, klub papan atas. Iya. Piala Kebo, Piala Ciki, IPL sama Eropa. Mhm. Nah, sementara negaranya cuma 3. Nah, Iya kan? Iya. Ini kan artinya di Inggris lebih padat. iya. Itu mungkin ada pengaruhnya terhadap perform ya. Ya mungkin di atas kertas ya. Iya. Tapi gue bilang sih ya jangan kaget kalau kedepannya ada cup-cup nggak jelas lagi. Belum ICC ya yang di Amerika. Tapi kan itu kan pramusim. Lah kan waktunya habis juga. Oh, iya. Untuk ke Amerika harus bermain, bertanding Aha. terus-terusan lu tahu betapa panasnya Amerika di bulan Juli Agustus itu. Belum pernah, Coach, tapi Oh itu panas banget, itu bisa 45 derajat. Celsius. Ya. Oh itu panas banget, di New York itu panas banget. Dan mereka harus bermain di situ, terus harus balik ke Eropa, main lagi, adaptasi. Terlalu berat. Oke. Pemain itu wajib dapat 3 minggu off liburan. 3 minggu itu benar-benar dalam setahun? Dalam setahun. Dan itu 13 hari itu benar-benar harus dimanfaatkan semungkin. Gue aja jadwal gue cukup padat kan. Gue tiap 3 bulan gue harus liburan. Harus keluar kota gue. Biar refreshing dikit. Iya. Dan setahun sekali gue harus sebulan pergi. Entah itu ke Amerika, entah ke Eropa. Karena gue aja stres dengan jadwal gue. Iya. Bukan stres tapi Padat, padat lah. padat. Padat banget dan gue butuh refreshing. Selain sepak bola bahasa gitu. Iya. Ya, oke. Yap tuh. Jadi emang banyak walaupun kayak kemarin sempat ada kabar kayaknya udah nggak ada replay jadi langsung penalti juga beberapa tapi kayaknya nggak terlalu ngebantu ya. Ngaruh. Oke. Itu di FA Cup kan. Iya. Nggak ada replay langsung. Ya tetap aja 4 kompetisi. Oke, emang pengen banget quadruple rasanya ini. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Coach. Dari Ixans _. Oke, Coach izin bertanya apakah Barcelona perlu menjual Frenkie de Jong dan Araujo karena berdasarkan performa musim ini sedangkan yang underperform bukan hanya mereka berdua. Ya tapi yang punya value itu mereka berdua. Oke. Gini, kasus Barca ini kan agak ribet ya karena walaupun mereka sudah musim ini diringankan karena dapat duit 1,2 miliar dari Nike. Terus dapat signing fee 100 juta, terus financial ban-nya udah di lift sama La Liga, lebih enak lah. Tapi gue nggak kaget kalau Frenkie de Jong sama Araujo dijual karena mereka masih punya market value-nya masih tinggi. Oke. Dan kalau mereka datang intinya bisa asal harganya tinggi ya, bisa beli 2 pemain lain, bisa cicil utang. Dengan dijualnya dua pemain bisa mungkin datangkan 3 pemain malah. Iya. Iya kan? Tapi ya seberapa sih dengan harganya kayak value-nya juga nggak begitu maksimal. Iya, Frenkie de Jong sih 70-80 masih laku. oke. Iya. Araujo juga 50-60 masih oke. Cuman sekarang masalahnya sebenarnya masalah Barca itu bukan duit. Xavi itu masalah besar. Xavi itu juga 11-12 sama Arteta nggak bisa lihat pemain itu. Tapi medisnya juga bukannya buruk juga. Apa? Barcelona. Apanya? Secara sampai harus ngelolosin, akhirnya harus menjebloskan pemain akademi juga untuk main bagus Lamine Yamal dan Iya, itu kan semua tim kan emang lu pikir Madrid nggak ada yang cedera? Tapi cukup cepet. Nggak, banyak juga Madrid yang Iya. cedera.
sampai Tchouaméni digeser sebagai center back, Camavinga jadi back kiri. Iya, sampai Karena, akhir musim iya, nggak ada striker. banyak yang cedera. Jadi bukan alasan untuk gue. Cuman kalau lu cedera minimal pemain yang ada di bench bisa jadi starter ya. Pemainnya kayak gitu. Lu beli Rafinha 65 juta nggak habis pikir gue. Vitor Roque coach. Ya Vitor Roque, belum Ferran Torres, Eric Garcia yang akhirnya dibuang juga. Ferran Torres jadi super sub doang. Ferran Torres itu mahal loh. Itu pun gak super amat sebenarnya. Nggak super amat, sangat tidak super amat. I mean, ya kesalahan lu ya sama kayak Arteta. Lu nggak bisa lihat pemain. Oke, tapi Xavi akan menghabiskan That is the kontraknya. problem. Ya, itu yang jadi masalah. Bukan duit, bukan apa. Ntar pemain bapuk mana yang dibeli? Sergi diperpanjang kontraknya, ampun dah. Tapi abis itu ganti siapa? Maksudnya stok pelatih pun juga udah mulai habis juga. Ya banyak yang Lebih dari Xavi. yang lebih bagus dari Xavi mah banyak. Oke. Jadi masalah Barca itu bukan di situ, di Xavi-nya kalau gue lihat. Karena dia punya peran penting dari beli pemain, dari apa. Oke. Gitu. Kira-kira yang Xavi keluar yang kalau Gue menurut sih coach pengen siapa? dia si Klopp bisa masuk, Hansi Flick bisa masuk. Klopp tapi kayaknya mungkin istirahat setahun mungkin ya. Istirahat setahun, tahun depan kan bisa masuk. Kan Oke. kontraknya Xavi habis. Oke. Ya, semoga Klopp ke Barcelona. Bisa lihat juga mungkin pelatih-pelatih dari Euro kali ya. Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu, betul. Oke. Sekian itu aja berarti dari segmen Tanya Coach. Oke. Terima kasih Coach. Thank you. See you di ya kapan-kapan kalau Bung Helminya lagi izin Ya, juga. Siap. next week kita ketemu lagi dengan Bung Helmi. Yup.